Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang mengapresiasi cerpen kontemporer dengan pendekatan tertentu, ekspresif atau mimetik. Lalu di sini anggota kami dari kelompok 5 yaitu yang pertama U5 Almira Sugiyato dengan NIM 12210193041. Yang kedua Falah Arif Billah dengan NIM 12210183043. Yang ketiga yaitu Rahma Rizkina dengan NIM 12210193085. Di sini kelompok kami akan membahas yang pertama yaitu pengertian dan langkah-langkah pendekatan mimetik. Yang kedua, pengertian dan langkah-langkah pendekatan ekspresif. Yang ketiga, analisis cerpen kontemporer dengan pendekatan ekspresif. Selanjutnya, untuk poin yang pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Rahma Rizkina. Menurut Abrams, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Mimetik dalam bahasa Yunani disebut tiruan. Dalam pendekatan ini, karya sastra merupakan hasil tiruan atau cermin dari kehidupan. Dalam mengkaji sebuah karya sastra dengan menggunakan pendekatan mimetik, dibutuhkan data-data yang berkaitan dengan realitas kehidupan yang ada dalam karya sastra tersebut. Pendekatan mimetik ini berangkat dari pemikiran filsuf terbesar Yunani, yaitu Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, karya seni dan sastra hanya tiruan dari kenyataan. Jadi, nilainya lebih rendah daripada kenyataan, sumber lebih tinggi daripada tiruan. Menurut Aristoteles, seni justru mengangkat jiwa manusia, yaitu melalui proses penyucian, sebab karya seni membebaskan manusia dari nafsu yang rendah. Dalam memahami kenyataan didominasi oleh penafsiran, karena itu manusia tidak semata-mata meniru kenyataan tetapi menciptakan dunianya sendiri. Lalu selanjutnya yaitu cara atau langkah-langkah menganalisis pendekatan mimetik. Secara metodis Budaya 2007-42, langkah kerja analisis melalui pendekatan yang dapat disusun dalam langkah pokok yaitu A. Mengungkap dan mendeskripsikan data yang mengarah pada kenyataan yang ditemukan secara tekstual. B. Menghimpun data pokok atau spesifik sebagai variabel untuk dirujukkan ke dalam pembahasan berdasarkan kategori tertentu sesuai tujuan, misalnya menelusuri unsur fiksionalitas sebagai refleksi kenyataan dinamis dan sebagainya. C. Membicarakan hubungan spesifikasi kenyataan teks karya sastra dengan kenyataan fakta realitas, menelusuri kesadaran tertinggi yang terkandung dalam teks karya sastra yang berhubungan dengan kenyataan yang dipresentasikan dalam karya sastra. Karena pendekatan mimetik menghubungkan karya sastra dengan realitas, maka muncul anggapan bahwa karya sastra merupakan cerminan dari realitas, sehingga hakikat karya sastra yang bersifat fiktif seringkali dilupakan. Hal ini sangat berbeda dengan makna karya sastra yang merupakan hasil karangan fiktif pengarang. Terima kasih untuk Mbak Rahma Rizkina. Selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu pengertian dan langkah-langkah pendekatan ekspresif yang akan dijelaskan oleh Mbak U5 Almira Sugiyato. Kepada Mbak U5 disilakan. Pendekatan ekspresif yakni pendekatan yang menitik beratkan perhatian pada pengarang atau sastrawan. Karya sastra dilihat sebagai hasil proses kreatif pengarang sebagai pencipta. Pendekatan ekspresif ini tidak semata-mata memberikan perhatian terhadap bagaimana karya itu diciptakan, tapi bentuk-bentuk apa yang terjadi dalam karya sastra yang dihasilkan. Wilayah studi pendekatan ini adalah diri pengarang, pikiran, dan perasaan.
dan hasil-hasil karyanya. Pendekatan ini dapat dimanfaatkan untuk menggali ciri-ciri individualisme, nasionalisme, komunisme, feminisme, dan sebagainya dalam karya baik karya sastra individual maupun karya sastra dalam kerangka periodisasi. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang menekankan pada ekspresi perasaan atau temperament, pikiran, dan diri penulis. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang dikemukakan oleh Abram. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada penyair. Dalam hal ini, puisi yang diciptakan dianggap sebagai gambaran pribadi penulis dalam wahyudi. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra memfokuskan perhatiannya pada sastrawan selaku pencipta karya sastra tersebut. Pendekatan ekspresif muncul pada abad ke-18 dan 19, yaitu ketika para pengkritik mencoba menyelami jiwa penyair melalui puisi-puisinya. Menurut Abram dalam Faruk, pendekatan ekspresif ini menempatkan karya sastra sebagai curahan ucapan dan proyeksi pikiran dan perasaan pengarang. Pengarang sendiri menjadi pokok yang melahirkan produksi persepsi-persepsi, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaan yang dikombinasikan dengan demikian secara konseptual dan metodologis. Dapat diketahui bahwa pendekatan ekspresif menempatkan karya sastra sebagai 1. Wujud ekspresi pengarang, 2. Produk imajinasi pengarang yang bekerja dengan persepsi-persepsi, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaan, 3. Produk pandangan dunia pengarang. Cara atau langkah-langkah menganalisis pendekatan ekspresif. Dalam buku Suharyandi mengemukakan secara metodis langkah kerja yang dapat dilakukan melalui pendekatan ini adalah 1. Memberikan sejumlah pikiran, persepsi, dan perasaan pengarang yang hadir secara langsung atau tidak dalam karyanya. 2. Memetakan sejumlah pikiran, persepsi, dan perasaan pengarang yang ditemukan dalam karyanya ke dalam beberapa kategori faktual teks berupa watak, pengalaman, dan ideologi pengarang. 3. Melunjukkan data yang diperoleh pada tahap 1 dan 2 ke dalam fakta-fakta khusus menyangkut watak, pengalaman hidup, dan ideologi pengarang secara faktual teks dalam kurung data sekunder berupa data biografis. 4. Membicarakan secara menyeluruh sesuai tujuan pandangan dunia pengarang dalam konteks individual maupun sosial dengan mempertimbangkan hubungan teks karya sastra hasil ejaannya dengan data biografinya. Dalam mengkaji sebuah karya sastra dengan pendekatan ekspresif diperlukan data-data yang berhubungan dengan sastrawan yang membuat karya sastra tersebut, seperti di mana dia tinggal, di mana dia dilahirkan, kapan dia hidup, bagaimana latar belakang pendidikan, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Dengan adanya data tersebut akan lebih mudah dalam mengkaji karya sastra tersebut, seperti pengaruh waktu pengarang hidup dengan isi karya sastra dibuatnya, dengan gambaran waktu yang sama antara waktu pengarang hidup dengan waktu yang terdapat dalam karya tersebut membuat hasil karya tersebut menjadi lebih mudah dibandingkan dengan karya sastra di mana waktu di pengarang. Kepada Mbak Ulima diucapkan terima kasih. Selanjutnya, poin terakhir yang akan dibahas dijelaskan mengenai analisis cerpen kontemporer dengan pendekatan ekspresif yang akan dijelaskan oleh Mas Falah Arif Billah. Kepada Mas Falah disilakan. Sinopsis cerpen. Judul cerpen, Perihal Orang Miskin yang Bahagia. Nama pengarang Agus Nur, penerbit Lakon Hidup. Tahun terbit 2010.
Cerpen berjudul Perihal Orang Miskin yang Bahagia salah satu hasil karya Gus Nur yang bercerita tentang orang miskin yang baru diakui kemiskinannya. Dia pernah mau mengubah garis hidupnya yang buruk tapi tidak bisa karena dia ditakdirkan untuk menjadi miskin. Dia dengan bangga memamerkan kemiskinannya, walaupun mereka miskin tapi keluarga mereka sangat bahagia dan selalu bekerja dengan ulet. Tema cerpen ini bertemakan kehidupan ekonomi. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Aku sedih karena banyak sekali orang yang malu mengakui miskin. Banyak sekali orang bertambah miskin karena selalu berusaha agar tidak tampak miskin. Mereka tetap miskin, malah banyak gunanya yang berdesak-desakan dan saling injak setiap ada pembagian beras, sumbangan, dan bisa ditipu setiap menjelang pemilu. Latar atau setting ini terdiri atas dua bagian, yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempat dalam cerpen Perihal Orang Miskin yang Bahagia, diantaranya rumah orang miskin dan warung rumah sakit. Latar waktu, sore hari dan malam hari. Alur, jenis alur yang dipakai pengarang dalam mengembangkan cerita pendek Perihal Orang Miskin yang Bahagia adalah alur campuran. Alur jenis ini adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Penulis pada awalnya menyajikan cerita secara urut dan kemudian pada suatu waktu penulis menceritakan kembali kisah masa lalu sebagaimana terdapat dalam beberapa kutipan cerita berikut. Kutipan 1. Ia pernah mendatangi dukun, berharap bisa mengubah garis buruk tangannya. Kamu memang punya bakat jadi orang miskin, kata dukun itu. Mestinya kamu bersyukur karena tidak setiap orang punya bakat miskin seperti kamu. Ku dengar sejak itulah orang miskin itu berusaha konsisten miskin. Kutipan 2. Orang miskin itu pernah kerja jadi badut. Kostumnya rombeng dan menyedihkan. Setiap menghibur di acara ulang tahun, anak-anak yang menyaksikan atraksinya selalu menangis ketakutan. Kutipan 3. Ada lagi satu cerita yang suka diulang padaku. Suatu malam ada seorang pencuri menyatroni rumah orang miskin. Mengetahui hal itu, si miskin segera bersembunyi. Tapi pencuri itu memergoki dan membentaknya. Kenapa kamu sembunyi? Dengan ketakutan, si orang miskin menjawab, aku malu karena aku tak punya apapun yang bisa kamu curi. Tokoh dan penukohan. Tokoh adalah orang yang mengembangkan peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Ada 4 tokoh dalam cerpen Perihal Orang Miskin yang Bahagia ini, yaitu orang miskin, aku, anak-anak, dan istri orang miskin. 1. Orang miskin sebagai pelaku utama. Wataknya ulet, pekerja keras, idealis, dan suka melamun. Buktinya, orang miskin itu dikenal ulet. Ia mampu bekerja serabutan apa saja. Untunglah sekarang saya sudah resmi jadi orang miskin, ujarnya sembari menepuk-nepuk dompet di pantat teposnya, di mana kartu tanda miskin itu dirawatnya. Ini bukti kalau aku orang miskin sejati. Diam-diam, aku suka mengintip rumah orang miskin itu. Ia sering melamun sementara anak-anaknya yang dekil bermain riang menahan lapar. 2. Aku sebagai pelaku tambahan, watak iri dan suka mengintip. Buktinya, aku selalu iri menyaksikan kebahagiaan mereka. Diam-diam aku mengintip orang miskin itu. Ia sering melamun sementara anak-anaknya yang degil bermain riang menahan lapar. 3. Anak-anak orang miskin sebagai pelaku tambahan. Watak suka membantu orang tua. Bukti tapi seringkali ku perhatikan ia begitu bahagia ketika anak-anaknya memberi recehan hasil dari mengemis. 4. Istri orang miskin sebagai pelaku tambahan. Watak tabah. Beruntung sekali orang miskin itu punya istri yang tabah. Sudut pandang yang digunakan mengarang dalam cerpen Perihal Orang Miskin yang Bahagia adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Dalam cerita tersebut, tokoh yang menjadi pusat perhatian atau tokoh utamanya adalah orang miskin, sementara tokoh aku hanya sebagai tokoh pendamping atau tokoh pembantu dalam cerita. Gaya bahasa. Yang pertama, majas litotes. Bukti, aku malu karena aku tak punya apapun yang bisa kamu curi. Cukup bermodal tampang, berbeda dan mau dihina-hina. Kedua, majas asosiasi. Bukti, siang malam ia membanting tulang. Ketiga, majas hiperbola.
Bukti kamu bakalan punya cadangan kesedihan yang melimpah. Keempat, majaz simbolik. Bukti suatu hari orang miskin itu kembali menjadi anjing. Amanat. Adapun amanat yang terdapat dalam cerpen perihal orang miskin yang bahagia adalah: 1. Jangan jadikan status miskin sebagai alasan untuk tidak mau berusaha. 2. Jangan menyalahgunakan layanan kartu tanda miskin untuk hal-hal yang tidak benar. 3. Jangan malu untuk mengakui kemiskinan. Jadikan kemiskinan itu menjadi motivator untuk berusaha lebih keras agar mendapat kehidupan yang lebih baik. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menjelaskan materi mengenai mengapresiasi cerpen kontemporer dengan pendekatan tertentu. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.